Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para ajingan, para kiai, para sepuh, para asatid, para asatidzah yang saya harapkan doa ilmu manfaatnya, terlebih khusus kepada hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amin Cibeduk Cibarusah yang selalu mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya selalu memberikan dan memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan nafas keluar masuk. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di majelis ta'lim, itu adalah nikmat karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga
adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita laksanakan semuanya semata-mata tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah, dan kita dituntun oleh Allah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang merugi di dunia sampai akhirat, karena kita tidak dituntun olehnya untuk menuju ridhonya. Beruntung kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dituntun ke tempat yang mulia, yang insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita selaku umatnya yang selalu taat, yang selalu takwa, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, insya Allah kita kecepretan syafaat beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian pada malam hari ini dimulai, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah dan membaca sholawat. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah dan sholawat, apa-apa yang kita azamkan, apa-apa yang kita cita-citakan, tentunya cita-cita yang mulia, senantiasa dikabul oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan yadil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulana ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah santriwan santriwati Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini ada sebuah hadis yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dana fid darani amin ya Allah ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha, sentral saking Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya mugi ngridoni sapa Allah Gusti Allah anha marang Aisyah. Annaha satamani Aisyah iku qalat dawuh sapa Aisyah. Dawuhe ngaten. Man ahabballah ta'ala aksara dzikrahu. Man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man Allah ing Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Aksara mongko ngakehna sapa man dzikrahu ing zikir Allah. Artinya kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa orangnya yang cinta kepada Allah, maka orang tersebut harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah cinta? Benar. Kalau cinta berarti banyak zikir. Orang cinta kepada Allah ketika setelah sholat harusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholatnya mah C3. Celingak, celinguk, seleleng. Sholatnya tipe C3. Katanya cinta sama Allah. Tapi ketika sholatnya tipenya C3. Celingak, celinguk, seleleng. Seleleng itu kabur. Enggak mau zikir dulu. Katanya mah cinta, tapi ketika diajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah males, pergi buru-buru. Ngapain sih? Main ya. Cintanya hoak, cintanya cinta bohong. Samsu ngomongnya cinta sama Allah, diajak zikir malah pergi. Ulah pergi. Cingela cici duduk zikir, ingat kepada Allah. Man ahabballah ta'ala aksara dzikrahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, maka orang tersebut harus memperbanyak ingat kepada Allah. Paham? Ngaku cinta nggak mau zikir, bohong cintanya. Fadhkurullah azkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kalian kepadaku, Allah azkurkum, maka aku Allah akan ingat kepada kalian. Ini janji Allah. Ketika kamu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan lagi ingat.
zikir kepada Allah, atau zikir khafi di dalamnya, zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini ketika ingat kepada Allah, azkurkum, maka Allah akan ingat kepada kita. Gimana Allah akan ingat kepada kita? Orang kita pun gak ingat kepada Allah. Yang diingat apa? Besok makan apa ya? Besok bisa jajan apa enggak ya? Besok yang dipikirkan besok. Apa? Full. Ya Allah. Besok bisa ini enggak ya? Jajan enggak ya? Besok sangunya berapa ya? Dikasihnya ya? Oh, yang dipikirkan itu. Ingat kepada Allah. Semuanya nanti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak-banyak ingat kepada Allah. Pasti kamu sedang belajar zikir kepada Allah. Yang semangat dulu baheula waktu di pesantren saya disuruh mimpin zikiran dan itu semangat dan berkah dari ta'ziman wa ikraman kepada kiai, disuruh istighosah, zikirnya yang semangat, zikirnya enggak ngantuk, zikirnya semangat, gerak semua badan, gerak, badannya gerak enak, ya, enak, zikir kok ngantuk, ya, ngantuk ternyata, astagfirullah, semangat. Nah, efeknya apa zikir yang itu? Efeknya bagi santri, ngefeknya itu akan terpancar nur di dalam hati sehingga akal fikirnya menjadi fresh, sehat, dan timbulnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba dibandingkan antara santri yang malas berzikir dengan santri yang rajin berzikir. Pasti nanti kelak ketika pulang hasilnya akan berbeda. Santri yang rajin zikir di dalam pondok pesantren, insyaallah nanti pulang dari pondok pesantren akan menjadi anak yang bermanfaat. Tapi kalau santri malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak zikir malah pergi, malah main nongkrong, ngobrol sama teman-temannya, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika seusai pulang dari pondok pesantren tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menjadikan anak itu madorot, bahaya, ya, kemelaratan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, jadi hadis ini menganjurkan kepada hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah harus banyak zikir kepada Allah. Jangan cuma ngomong saya cinta kepada Allah tapi nggak pernah zikir kepada Allah. Bohong. Apa manfaatnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Manfaatnya dengarkan ya. Pengen tahu nggak manfaatnya? Manfaat daripada orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah wasamratuhu utawi buai hubbullah wa dzikrahullah
iku ayyadzkurahu yen toh eling ing man sapa Allah sinten Allahu Gusti Allah birahmatihi kelawan sifat kasih sayangnya Allah. Buah daripada kita cinta kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah adalah kita akan diingat oleh Allah dengan sifat kasih sayangnya Allah, dengan rahmat Allah. Ya suya, kita akan diberikan selalu naungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian remehkan rahmat Allah. Rahmat itu penting sekali. Rahmat Allah itu sangatlah penting dan nomor satu yang kita harapkan. Buat apa kita rajin sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, zakat juga ditegakkan, puasa Ramadan full, haji bolak-balik, tahajud tiap malam, puasa Senin Kemis gak pernah berhenti, sodakoh di mana-mana. Akan tetapi hasil akhir tidak mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sia-sia. Jadi rahmat Allah itu penting. Gimana caranya agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyadzkurahu, yaitu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Aksara dzikrahu, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan juga wa ghufranihi, tidak cuma mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kita pernah melaksanakan dosa enggak? Tiap hari apa enggak? Tiap detik, tiap jam, tiap waktu kita melaksanakan dosa kepada Allah. Gimana caranya untuk menghapus? Kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya berzikir. Makanya kalau diajak zikir yang semangat, jangan ngantuk, biar dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malangan panas kabur, dijak zikir kabur, panas ya setan ya, kayak iblis. Ketika ada orang yang berzikir kepanasan. Jadi orang yang ketika berzikir terus pergi berarti kesetanan. Panas. Setan itu paling benci, iblis itu paling benci kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalau kalau manusia berzikir kepada Allah, dikasihani sama Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis, setan gak mau hamba-hamba Allah itu mendapatkan rahmat Allah. Gak mau setan itu, hamba-hamba Allah itu mendapatkan ampunan Allah. Makanya setan itu sangat gedek, benci banget, pinginnya itu setan. Biar setan di neraka itu ada temennya. Temennya siapa? Temennya yaitu anak-anak yang gak mau zikir. Kalau pingin setan di nerakanya Allah, pingin bareng-bareng, ulah zikir ulah. Kalau bar sholat ada zikir, kamu pergi aja pergi, gak usah zikir kepada Allah. Nah itu nanti temannya setan di neraka. Sok, kalau mau sok, mangga. Ya, tapi kalau nggak mau, setelah sholat zikir kepada Allah,
setan panas tuh, kabur, lari terbirit-birit, lari terkencing-kencing. Karena hamba-hamba Allah lagi pada berzikir kepada Allah. Manfaatnya mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, wa yadkhuluhul jannah ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yatihi jamali. Nih. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Masukkannya ke dalam surga. Ya Allah, ternyata zikir ini manfaatnya sangat luar biasa. Dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga bersama para nabi, para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Dan di sana akan melihat biru'yati jamali, akan melihat keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon eta? Tanda waktu masuk Isya. Oh, alhamdulillah. Nih, jadi pelajaran pada malam hari ini adalah sebuah hadis yang bahwasanya siapa orangnya yang benar-benar cinta kepada Allah, maka harus memperbanyak zikir kepada Allah. Dan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah ini buah dari banyak berzikir kepada Allah. Yang pertama akan selalu mendapatkan diingat oleh Allah. Allah akan ingat dengan sifat kasih sayangnya Allah. Akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para kekasih-kekasih Allah. Dan di dalam surga kita akan bisa melihat Allah dengan sifat keagungannya, sifat keindahannya. Amin Allahumma amin. Jadi pada intinya jangan bosan-bosan berzikir kepada Allah, karena manfaat daripada zikir sangat amat luar biasa. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dituntun untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
Rabbi fa'bana bi barakati madinal husna bi hurmati wa amidna bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.